Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Nana hari ini? Semoga kalian tetap semangat belajar meskipun belajar di rumah. Kita ketemu lagi dengan saya Ustazah Kusnaini Rawati dalam mata pelajaran Aswaja dan KNU-an. Anak-anak, hari ini kita masih tetap belajar di bab 1, bab Ahlussunnah wal Jamaah dengan bahasan sejarah kelahiran Ahlussunnah wal Jamaah sebagai firqah dalam Islam dan pokok-pokok ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Sejarah kelahiran Ahlussunnah wal Jamaah sebagai firqah dalam Islam. Sepeninggal Rasulullah SAW, agama Islam kian berkembang ke seluruh jazirah Arab. Banyak bangsa yang memeluk agama Islam. Di antara mereka ada yang ingin memasukkan ajaran agama mereka yang semula ke dalam ajaran Islam. Nah, ini berakibat kemurnian ajaran Islam terancam karena banyak aliran sesat bermunculan. Aliran-aliran sesat tersebut muncul akibat perselisihan politik yang terjadi pada masa akhir pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan. Nah, perselisihan itu berlanjut pada masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Di antara perselisihan tersebut ialah terjadinya perang Siffin, yaitu peperangan antara kelompok Ali bin Abi Thalib dan kelompok Muawiyah bin Abu Sufyan. Peperangan tersebut diakhiri dengan perjanjian perdamaian yang dikenal dengan peristiwa Tahrim. Ya, dari sini kelompok Ali terpecah menjadi dua aliran atau dua golongan, yaitu kelompok yang tidak setuju dengan peristiwa Tahrim meninggalkan Ali dan menamakan dirinya sebagai golongan Khawarij. Sedangkan kelompok yang setuju dengan peristiwa Tahrim menamakan dirinya sebagai golongan Syiah. Nah, perselisihan ini terus berlanjut sehingga melahirkan kelompok-kelompok baru atau golongan baru, yaitu antara lain golongan Murji'ah, Jabariyah, Qadariyah, dan Mu'tazilah. Golongan Murji'ah adalah golongan yang dipimpin oleh Hasan bin Hilal al-Muzni yang menganggap bahwa perbuatan maksiat tidak mengandung keburukan jika sudah beriman. Yang dimaksud dengan Jabariyah yaitu dipimpin oleh Jahm bin Sufyan yang berfatwa bahwasanya manusia itu tidak mempunyai kekuatan untuk berbuat sesuatu. Semua usahanya dan perbuatan manusia itu pada hakikatnya bukan kemampuan manusia, melainkan perbuatan Tuhan. Dari ketiga golongan itu, golongan Mu'tazilah merupakan golongan yang sangat berpengaruh karena golongan Mu'tazilah ini didukung oleh Khalifah Al-Ma'mun dari dinasti Abbasiyah. Khalifah Al-Ma'mun menjadikan Mu'tazilah sebagai madhab resmi di negara tersebut. Seluruh umat Islam dipaksa untuk mengikutinya. Ya, di antara ajarannya yaitu bahwa Al-Quran adalah makhluk, dan untuk memaksakan kehendaknya Al-Ma'mun melakukan uji akidah yang dikenal dengan peristiwa Mihnah. Nah, di antara ulama yang menolak pemaksaan tersebut ialah Abu Hasyam al-Asy'ari. Ya, adalah pengikut Mu'tazilah karena ia adalah murid dari Abu Ali al-Jubai, yaitu tokoh aliran Mu'tazilah. Setelah meneliti paham Mu'tazilah dan membandingkan dengan dalil Al-Quran dan hadis, Al-Asy'ari menyimpulkan bahwa paham Mu'tazilah telah menyimpang dari ajaran Islam. Karena itu Al-Asy'ari menentang paham Mu'tazilah secara terang-terangan dan beliau keluar dari golongan Mu'tazilah tersebut. Ia menolak paham Mu'tazilah karena Mu'tazilah dianggap sesat. Kemudian ia merumuskan ajarannya yang mengutamakan Al-Quran dan hadis, serta menggunakan akal untuk memahami
nas-nas yang ada di hadis tersebut atau yang ada di dalam Al-Quran. Nah, makanya itu paham ini yang kemudian disebut dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Abu Hasan Al-Asy'ari menyampaikan ajarannya melalui beberapa kitab. Di antaranya ialah 1. Al-Luma' fi al-Raddi ala ahli ziyaq wal bid'ah, yaitu kecemerlangan penolakan terhadap penganut penyimpangan bid'ah. Yang kedua, Al-Ibana an usul al-diniyah, yaitu uraian tentang prinsip-prinsip agama. Yang ketiga yaitu Maqala al-Islamiyin, atau makalah tentang orang-orang Islam. Ya. Sedangkan disamarkan muncul tokoh Ahlussunnah wal Jamaah baru, yaitu Imam Abu Mansur al-Maturidi. Ajaran yang dikembangkan ditulis dalam buku-buku karya beliau seperti At-Tauhid, Ta'wilat Ahli Sunnah, Bayan Wahmi al-Mu'tazilah, Ar-Raddu ala al-Qaramitah, dan Ar-Raddu al-Imamali Ba'dil al-Rafid. Ajaran yang dibangun oleh kedua tokoh Ahlussunnah wal Jamaah tersebut dikembangkan oleh para ulama yang terkenal, yaitu Imam al-Baqilani, Imam al-Juwaini, Imam al-Ghazali, dan Imam Sanusi. Nah, dengan demikian ajaran Ahlussunnah wal Jamaah dapat dikembangkan di seluruh dunia. Maka dari itu kemudian ada yang dikenal dengan ajaran Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Nah, kemudian beliau merumuskan ajaran yang mengutamakan Al-Quran dan hadis dan menggunakan akal untuk memahami nas-nas Al-Quran dan hadis. Ya, maka paham itulah yang disebut dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah disebut juga As-Sawadul A'dham, yang artinya golongan terbesar umat Islam. Karena golongan Ahlussunnah wal Jamaah terdiri dari para salafus shalihin dan para ulama pembela kebenaran atau ahlul haq, ya. Nah, dari berbagai bidang ilmu, baik ilmu akidah, ilmu fikih maupun ilmu akhlak. Nah, itulah tadi sejarah kelahiran Ahlussunnah wal Jamaah sebagai firqah dalam Islam. Sedangkan pokok-pokok ajaran yang diajarkan oleh Ahlussunnah wal Jamaah itu apa saja? Ya, ikuti penjelasan berikut. Ahlussunnah wal Jamaah selalu mengedepankan prinsip at-tawasud, sikap tengah, at-tasamu, toleransi, dan at-tawazun, seimbang. Nah, untuk memahami ilmu-ilmu agama tersebut, Ahlussunnah wal Jamaah berpedoman pada Al-Quran, hadis, ijma', dan qiyas. Maka dari itu golongan Ahlussunnah wal Jamaah disebut sebagai pengikut madhab. Yang pertama yaitu di bidang akidah. Dalam bidang akidah, Ahlussunnah wal Jamaah mengikuti ajaran Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Pokok ajaran Ahlussunnah wal Jamaah dalam bidang akidah meliputi tentang ketuhanan, malaikat, kitab suci, para rasul, hari kiamat, qada dan qadar Allah. Sedangkan di bidang syariah, yaitu ajaran Islam yang mengatur kehidupan sehari-hari, ya, dari aspek hukum, baik dalam hubungan dengan Tuhan maupun dengan manusia, yaitu menjadikan di bidang syariah ini Ahlussunnah wal Jamaah dasar yang menjadi sumber hukum Islamnya yaitu ada 4: Al-Quran, Al-Hadis, Ijma', dan Qiyas. Nah, dalam Ahlussunnah wal Jamaah dalam hal ini Ahlussunnah wal Jamaah mengikuti salah satu paham yang telah dirumuskan 4 madhab, yaitu madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, dan madhab Ambali. Namun dari keempat madhab itu warga NU atau warga Nahdiyin itu mengikuti madhab Imam Syafi'i,
Ya, karena dianggap hampir 99% warga Nahdliyin adalah pengikut madhab Imam Syafi'i, terutama dalam masalah ubudiyah. Ya. Yang ketiga yaitu di bidang tasawuf atau akhlak. Dalam bidang tasawuf atau akhlak, golongan Ahlussunnah wal Jamaah mengikuti ajaran yang dirumuskan oleh Imam Junaidi al-Baghdadi dan Imam Ghazali. Karena begitu pentingnya akhlak dalam kehidupan manusia, sehingga Rasulullah bersabda, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak." Yang artinya, sesungguhnya aku diutus menjadi Rasul adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Nah, anak-anak, itulah penjelasan tentang pokok-pokok ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Untuk lebih rincinya, kalian bisa membaca LKS di halaman 8 dan 9. Nah, untuk tugas kalian hari ini yaitu kerjakan LKS halaman 11, yaitu ayo diskusi dan ayo kerjakan. Selamat mengerjakan, mohon maaf, mudah-mudahan kalian dapat memahaminya pelajaran hari ini dengan baik. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.